Jadi video ini merupakan demo aplikasi kalkulator sederhana untuk menghitung eh, net cash flow dari suatu proyek migas. Jadi kita mulai aja buka aplikasinya. Jadi tampilan awal di sini langsung disuruh input. Mungkin kita baca soalnya dulu. Sebuah perusahaan minyak akan mengembangkan lapangan minyak Kriski dari hasil studi reservoir. Diperkirakan besar cadangan minyak 4.180 miliar atau juta barel. Jadi untuk jumlah cadangan minyak diisi 4.180. Kemudian proyeksi produksi di lapangan diperkirakan sebagai berikut. Iya. Kemudian bila investasi pada tahun ke-0 atau investasi awal sebesar 9.500 juta dolar yang terdiri dari kapital 6.500, berarti untuk investasi kapital di sini diisi 6.500 dan non kapital sebesar 3.000 dan non kapital sebesar 3.000. Kemudian biaya operasi sebesar 175 juta dolar per tahun. Tapi di sini belum diinput, jadi lanjut dulu. Harga minyak dianggap tetap sebesar 20 dolar per barel. Harga minyak 20 dolar per barel. Kemudian besarnya pajak 52% dari taxable income. Besaran pajak di sini adalah 52%. Udah, lanjut. Kemudian masukin jumlah produksi. Nah, di soal diketahui produksinya adalah ini. Kita input aja satu-satu. Tahun pertama 215, tahun kedua 425, tahun ketiga 740, tahun keempat 825, kemudian tahun kelima 710, tahun ke-6 525, tahun ke-7 350, tahun ke-8 150, tahun ke-9 130, tahun ke-10 110. Tahun 1 215, 425, 740, 825, 710, 525, 350, 150, 130, 110. Kemudian misalkan nanti kita salah input atau gimana, kita masih bisa menghapus. Jadi tenang aja kalau salah input. 110 tambah. Sip. Lanjut. Kemudian di sini masukin biaya operasi. Tadi biaya operasi di soal adalah 175 juta dolar per tahun. Di aplikasi ini disediakan dua basis perhitungan biaya operasi. Jadi per barel produksi minyak atau rata-rata biaya per tahun. Untuk per barel produksi minyak itu satuannya dolar per barel. Untuk rata-rata biaya per tahun juta dolar per tahun. Karena di soal hitungannya rata-rata per tahun, jadi kita masukin aja 175 juta dolar per tahun. Sudah, lanjut. Kemudian ditanyakan hitung besar depresiasi tahun 10 selama 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus, declining balance, dan double declining balance. Kita coba dulu yang garis lurus. Jadi di sini ada 5 pilihan metode. Karena garis lurus, kita pilih yang straight line. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Kita hitung.
Sekarang kita samakan. Nah, untuk didepresiasi ini, kalau pakai metode garis lurus atau straight line itu tetap ya per tahunnya 650. Dan dari hasil perhitungan di aplikasi dengan contoh juga sama. Kemudian coba kita ubah metodenya dengan metode declining balance. Kita ubah metodenya ke metode declining balance. Hitung. Dan kita lihat lagi depresiasinya. Tahun pertama 650 sama, tahun kedua 585, tahun ketiga 526,5. Dicontoh dibulatkan, kemudian tahun keempat 473,85 dibulatkan 474, tahun kelima 426,47 dibulatkan 426, kemudian di tahun ke-6 383, sedangkan di soal 530 salah di mana? Sepertinya salah di soal. Kita lanjut dulu. Tahun ke-7 345, tahun ke-8 310,89 dibulatkan 311, tahun ke-9 279,80, tahun ke-10 251,82 dibulatkan 252. Yang tadi ya di tahun ke-6 ini beda. Coba kita hitung manual pakai kalkulator dengan rumus ini. Kalkulator. Kita hitung tahun ke-6 berarti untuk DI kapital dikali depreciation rate. Kapitalnya 6.500 dikali depreciation rate-nya 0,1. Kemudian dikali 1 min R1 min 0,1 dipangkatkan I min 1. Karena tahun ke-6 berarti 6 min 1 adalah 5. Kita hitung. Hasilnya adalah 383. Coba kita lihat aplikasi kita. Tahun ke-6 adalah 383. Berarti yang salah di contoh soalnya ya. Lanjut. Metode declining balance sudah. Lanjut ke metode double declining balance. Kita pilih sekarang metode declining balance. Double declining balance. Double declining balance, pilih. Kita lihat hasilnya. Untuk depresiasi di aplikasi 1300 sama 1040, 832, 665,60 dibulatkan 666, 532, 48, 425, 42598, 426, 34179, 34079, 341, 272,63, 273, 218, 10, 218, 17448 dibulatkan 174. Ya. Jadi setidaknya bekerja dengan baik aplikasinya sesuai dengan contoh soal. Kemudian lanjut menghitung net cash flow. Di atas soalnya adalah hitung net cash flow per tahun dari prospek tersebut di atas setelah pajak. Gunakan perhitungan depresi metode declining balance. Berarti kita balik lagi ke yang tadi. Metode declining balance. Hitung. Hasilnya adalah ini. Sekarang kita lihat di soal apakah hasilnya sama. Bisa kita lihat untuk di aplikasi totalnya adalah 31989,47. Di contoh soal 31989,48. Ya, mungkin ini selisih di pembulatan ya. Jadi saya rasa tidak masalah. Kemudian kita lihat. Jadi ini per tahunnya produksi. Ya, untuk mendapatkan income di sini kan itu
perkalian antara jumlah produksi dengan harga minyaknya, harga migasnya per barel didapatkan segini. Kemudian untuk operational expenditure atau biaya operasi, karena ditentukan di awal tadi rata-rata per tahun 175, berarti setiap tahun dirata-ratakan gunakan 175. Kemudian untuk depresiasi sesuai dengan perhitungannya sesuai dengan metode yang kita pilih tadi. Kemudian taxable income. Taxable income ini adalah pendapatan yang dikenai pajak. Di income ini pendapatannya masih kotor, jadi perlu dikurangi pengeluaran dulu. Pengeluarannya itu adalah biaya operasi dan depresiasi. Jadi taxable income adalah income dikurangi operational expenditure dikurangi depresiasi. 4.300 dikurangi 175 dikurangi 650, ini kurang lebih hasilnya 175 tambah 650 itu 800 ya, kurang lebih. Kemudian 430 kurang 800 3.475 ya, gitu. Kemudian untuk pajak, besarnya pajak di sini adalah tadi kita tentukan di awal bahwa besaran pajak 52% dari taxable income. Berarti tax di sini adalah perhitungan 52% dikali taxable income. Kemudian untuk undiscounted NCF atau net cash flow undiscounted itu adalah perhitungan dari income dikurangi biaya operasi dikurangi pajak. Hasilnya adalah ini. Kemudian total dari undiscounted NCF dihitung, didapatkan hasil sebesar 41.489. Karena ini belum dikurangi dengan biaya modal ya atau biaya investasi di awal, kita harus dikurangi dulu karena capital invest dan non capital investnya adalah sekian. Jadi total investasinya adalah 9.500. Jadi net cash flow selama 10 tahun adalah 41489 dikurangi 9.500 yang sama dengan 31.989,47 juta dolar. Nah, satu lagi tadi di sebelumnya untuk menghitung biaya operasi itu kita bisa ngitung pakai basisnya adalah per barel produksi minyak. Satuannya adalah dolar per barel, jadi kita misalkan aja per barelnya 5 dolar. Lanjut, metode yang kita pakai unit of production aja biar beda seperti yang tadi. Hitung. Nah, jadi biaya pengeluaran di sini itu dihitung dari jumlah produksinya karena jumlah produksinya satunya miliar barel, sedangkan tadi biaya operasinya adalah 5 dolar per barel. Jadi 215 dikali 5 1075, satuannya berubah menjadi juta dolar. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu aja demo aplikasi dari Simple NCF Calculator atau kalkulator sederhana untuk menghitung net cash flow pada proyek migas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.